Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah. Al-Mukhtasar fil Aqidah. Dan di kesempatan malam hari ini kita masuk ke pembahasan seputar asasul aqidati wa ta'rifuha wa ta'rifut tauhid wal iman wa didduhuma. Pokok-pokok akidah, definisinya, kemudian definisi tauhid dan iman dan lawannya. Syekh mengatakan al-matlabul awal, matlab yang pertama, asasul aqidati, pokok-pokok akidah. Jadi dasar-dasar akidah kita itu seperti apa, coba? Ini dasar, pokok pondasi. Yang dimana akidah seorang muslim bisa tegak di atas pokok ini. Sehingga kalau pokok ini rapuh, maka akidah, keyakinan yang lain akan menjadi rapuh. Jadi oleh karena itu masalahnya penting bagi kita untuk mengetahui apa pokok-pokok ini, yang kemudian kita amalkan dari apa yang terkandung di dalam pokok-pokok akidah ini. Beliau mengatakan wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wasyarrihi. Di pokok-pokok akidah itu pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wal qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Inilah jemaah sekalian pokok-pokok akidah kita, pokok-pokok akidah Islam. Apa dalilnya? Kita lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Walakinnal birra, akan tapi albir, kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, wal malaikati, dan beriman dengan para malaikatnya, wal kitab, dan dengan kitab-kitabnya, wan nabiyyin, dan dengan para nabi-nabinya. Surat Al-Baqarah ayat 177. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasannya pokok-pokok akidah itu diantaranya al-imanu billahi sampai seterusnya. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala jalla wa ala amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Amana rasul, dan rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dari Allah. Wal mu'minun, begitu pula orang-orang beriman. Kullun, semuanya, amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikatnya,
wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Surat Al-Baqarah ayat 285. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah wa rasulih, dan rasulnya, wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan dengan kitab yang telah diturunkan kepada rasulnya, dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, sehingga ini semua dalil yang menunjukkan pokok-pokok akidah tersebut. Wa qala an-nabiy, dan Nabi bersabda di Jibril alaihi salam, lama sa'alahu 'anil iman. Kepada Jibril ketika ia bertanya tentang iman kepadanya. Maka beliau bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik ataupun buruk. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Maka ikhwan wa fillah, inilah semua dalil yang menunjukkan tentang pokok-pokok akidah tadi. Sekarang jamaah sekalian, al-matlabu tsani syahadatu alla ilaha illallah. Syahadat tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan ini bagian yang pertama, ya, beriman kepada Allah. Syekh mengatakan kalimatut tauhid illa ilahu illallah. Bisa. La ilaha illallah, ini bukan ilah, ya. Kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Hiya asasuddin. Ya. Ini merupakan pokok dari agama kita. Wa hisnuhul hasin. Ya. Dan benteng yang sangat kokoh. Wa tariquhul qaim, dan jalan yang lurus. Wa siratuhul mustaqim, dan sama, ya, jalan yang lurus sama. Nah, sehingga masalahnya tidak mungkin seorang berada di jalan yang lurus kecuali kalau dia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak untuk diibadahi dan benar kecuali apa? Kecuali Allah. Kalau misalkan dia masih meyakini ada sembahan selain Allah, artinya dia berada di jalan yang apa? Sesat, bukan lurus. Nah, sehingga wajib bagi kita untuk meyakini sembahan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Walihadil kalimatul makanatul utma fi din Islam. Dan kalimat ini memiliki kedudukan yang agung dalam agama Islam. Wa hiya awwalu ruknin min arkanil Islam, dan ia merupakan satu rukun, ya, atau rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Wa a'la syu'batin min syu'abil iman, dan cabang yang paling tertinggi dari cabang-cabang keimanan. Wa hiya awwalu wajibin al-mukallaf, dan ini merupakan perkara yang pertama kali diwajibkan kepada seorang mukallaf. Siapa mukallaf? Mukallaf itu orang muslim berakal balik, ya. Maka wajib bagi mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Eh, wa akhiru wajibin alih, dan kewajiban yang terakhir yang diwajibkan kepadanya. Sehingga Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka jaminan baginya surga. Tetapi tidak mudah ya. Tidak mudah seseorang di akhir kehidupannya kemudian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak mudah jemaah. Okay. Wa qabulil a'mali mutawaqqifun 'ala nutqi biha. Dan diterimanya suatu amal ibadah itu tergantung ya, 'ala nutqi biha. Dengan apa? Dengan mengucapkan kalimat ini. Karena zaman sekalian ketika ada orang kafir banyak sedekah. Bahkan kalau pas Idul Adha selalu kurban. Tetapi seumur hidupnya tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah kemudian sedekahnya atau kurbannya diterima oleh Allah? Jawabannya tidak. Makanya kalimat syahadat atau syahadatain itu ya, kunci jemaah. Kunci agar seluruh amalan kita diterima oleh Allah. Tanpa kunci ini, maka sebanyak apapun amal kebaikan yang telah dikerjakan oleh seseorang akan menjadi sia-sia. Nah, orang terkaya di dunia coba, misalkan taruhlah siapa itu, Bill Gates dan sebagainya misalkan, yang memiliki harta sampai triliunan. Seandainya harta dia setengahnya diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka jamaah sedekah tersebut tidaklah akan Allah terima jika tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beda seorang muslim yang hanya mungkin sedekah 1000 perak, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla misalkan, maka sedekahnya diterima jemaah. Bahkan mengalahkan sedekah setengah tek dan mungkin ya bertek-tek ya, jika tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga menunjukkan bahwasannya ya, nikmat Islam itu nikmat yang paling agung. Ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar, tidak merasa kita telah mendapatkan nikmatnya yang besar. Bahkan sebagian ada yang ngiri dengan non-muslim. Oh, kenapa ya dia, kenapa ini? Ya masalahnya kita semua itu sudah Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat Islam. Yang dengan Islam ini jamaah sekalian kita mendapatkan kesenangan yang abadi kelak di surga. Jadi bukan nikmat yang dalam artian jamaah remeh, tapi nikmatnya luar biasa. Tapi karena kita tidak merasa, sehingga akhirnya apa? Ya biasa-biasa saja. Muslim tapi ya ibadahnya malas, Muslim tapi ya tingkah lakunya seperti non muslim, nggak mencerminkan akhlak-akhlak Islami. Kenapa? Ya tadi nggak pernah merasa bersyukur tentang nikmat Islam ini jemaah. Dikira Islam itu sekedar apa, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah itu selesai. Tidak jemaah. Tapi butuh amal soleh, ya butuh amal soleh seperti itu. Kemudian masalah wal amalu bi muqtadaha, dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Wal kalamu ala hadhil kalimah min wujuh, dan ya, pembicaraan tentang kalimat ini ya, maka ada beberapa sisi. Pembicaraan tentang kalimat ini ada beberapa sisi. Yang pertama jemaah sekalian, makna hal haq, tentang maknanya yang benar. Karena ternyata banyak di antara kita yang keliru ketika memaknai kalimat la ilaha illallah. Bahkan yang sudah Islam saja, kalau disuruh untuk ya, memaknai kalimat ini kadang masih keliru jemaah. Sehingga penting untuk dipelajari. Maka jemaah makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadai dengan benar kecuali Allah. Kenapa jemaah sekalian? Wa dzalika anna ta'alluh fi lugatin arabi
maknahu at-tanassub wa ta'abbud. Yang demikian itu karena ta'allu secara bahasa Arab artinya at-tanassub wa ta'abbud, beribadah. Makna maklu ma'budun, maka makna maklu ya ma'bud, zat yang disembah. Sehingga masalahnya ini pentingnya. Sebagian kita kadang ada yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini jemaah benar atau keliru jemaah? Kalimat ini kurang sempurna. Kurang sempurna. Kenapa? Kan dalam kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, hanya menetapkan tauhid apa? Rububiyah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur selain Allah. Nah ini jemaah kurang sempurna. Bahkan gini jemaah, kalimat ini kadang bisa fatal jemaah. Kalau ada kalimat seorang mengatakan gini, ada di dalam satu ruangan beberapa motor. Sebelum motor, kemudian ada orang yang mengatakan gini, tidak ada motor di ruangan ini kecuali Honda. Berarti artinya apa? Di ruangan itu ada 10 motor. Kemudian ada orang yang mengatakan tidak ada motor di ruangan ini kecuali Honda. Artinya semua motor itu mereknya Honda. 10-10-nya mereknya Honda. Tidak ada motor di dalam ruangan ini kecuali Honda. Berarti semua motor tersebut 10-10-nya adalah mereknya Honda. Ini masalahnya. Tuhan yang disembah oleh manusia di dunia ini banyak tidak? Banyak. Ada Nabi Isa, ada berhala-berhala, ada dewa-dewa. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti artinya apa? Apa artinya jemaah? Hah? Tuhan-Tuhan itu dianggap siapa? Hah? Kalau tidak ada Honda, tidak ada motor kecuali Honda. Berarti motor-motor itu mereknya Honda. Kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhan-Tuhan tadi Allah. Sahih? Karena itu Tuhan-Tuhan disembah oleh manusia. Maka kalimat tadi, kalau hanya sekedar mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhan-Tuhan tadi bisa dianggap Allah. Ini sisi kekeliruannya. Sehingga yang tepat itu gini, tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar. Ya. Kecuali siapa? Allah. Iya tuh Tuhan yang disembah manusia itu banyak. Ada Nabi Isa, ada berhala, ada dewa. Tapi itu nggak ada yang benar. Illallah, kecuali Allah. Maka penting ditambahi, tidak ada yang hak, tidak ada yang benar kecuali Allah. Jadi artinya memang kalimat tadi bisa faktanya bisa seperti itu. Secara bahasa. Nah, sehingga kalimat tadi kurang sempurna. Ya perlu ditambahi la ma'buda bi haqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak diibadai dengan benar kecuali Allah. Itu baru tepat. Ya. Kita katakan iya sahih, ada sembahan-sembahan yang disembah selain Allah itu banyak macamnya, tapi semua itu enggak benar. Yang benar cuma Allah. Yang benar cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hal yang seperti ini pun kadang-kadang banyak di antara kita yang tidak paham. Nah, ini masalah cuma. Ya, kemudian masalah yasihu tafsiru hadhil kalimah bi an la qadira 'ala al-ikhtira' ila Allah. Maka tidak sahih penafsiran kalimat ini dengan mengatakan tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Ini kurang tepat. Kurang sempurna. Karena hanya menetapkan tauhid rububiyah. Hal ini dikarenakan yang pertama, anna kuffar Quraisy wal musyrikin fil jahiliyah la yunkiruna annahu la khaliqa illallah. Yang pertama, karena orang-orang kafir Quraisy pun dan orang-orang musyrik
Di zaman jahiliyah mereka tidak mengingkari bahwasannya pencipta itu Allah. Mereka yakin juga. Allah qadiru al-ikhtira'i ila Allah. Allah tidak mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Dan Allah menciptakan tentang kondisi mereka. Wala in sa'altahum, dan jika engkau tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, maka mereka akan mengatakan apa? Allah. Jadi artinya mereka juga yakin penciptanya adalah Allah. Tetapi ketika disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka tidak mau, dan itu pembedanya. Itu pembedanya. Jadi artinya kalau hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah, ya orang-orang musyrik juga ada yang menetapkan tauhid rububiyah. Makanya ada di antara mereka namanya apa? Abdullah, itu ada. Karena mereka yakin Allah sebagai Tuhan, pencipta, iya. Tetapi ketika mereka disuruh ibadahnya hanya kepada Allah, nggak mau. Itu bedanya, itu pembedanya. Yang punya masalahnya. Yang kedua, anna kufar Quraisy lama qala lahum rasul, ketika Nabi mengatakan kepada mereka, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Maka sebagaimana yang Allah kabarkan tentang mereka, aja'ala al-alihata ilahan wahida. Apakah dia akan menjadikan tuhan-tuhan itu hanya satu saja? In hadza la syai'un ujab. Wah, ini sungguh perkara yang mengherankan. Ini kata mereka. Jadi mereka mengakui Allah pencipta, Allah pengatur atau memberi rezeki. Oh, kemakot. Tapi ketika disuruh menetapkan Tuhan itu hanya satu, mereka mengatakan, oh, apakah ia akan menjadikan, maksudnya Nabi menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu saja? Kata mereka, ini sesuatu yang mengherankan, nggak mungkin. Jadi hujannya sudah akal-akalan. Ya. Karena ya masalahnya di antara akal-akal mereka juga apa? Menganggap bahwasanya hajat manusia itu banyak macamnya. Kebutuhan juga banyak macamnya. Jadi kalau Tuhan hanya cuma satu, ya nggak mungkin, kata mereka. Tapi anggapan mereka pun sudah dibantah. Ya. Kalau seandainya misalkan Tuhan itu banyak, justru apa? Yang terjadi kekacauan. Bahkan Allah memberikan sebuah perumpamaan, seandainya ada dua budak. Satu dimiliki oleh satu tuan, yang satu dimiliki oleh banyak tuan. Maka Allah mengajak berpikir, kira-kira mana yang lebih enak? Ya tentu jawabannya, satu budak yang dimiliki satu tuan daripada satu budak yang dimiliki banyak tuan. Bayangkan kalau misalkan satu waktu tuan-tuannya meminta apa? Dibikinkan makanan dalam satu waktu itu, jemaah. Ya mungkin budak itu kan stres. Satu minta dibikinkan kopi, satu minta dibikinkan susu, satu minta dibikinkan apa? Bakso, mie ayam dan sebagainya, satu waktu. Ya mungkin stres. Ini secara akalan. Jadi artinya jamaah Masya Allah, di Quran itu banyak bantuan untuk mereka. Nah, tinggal kita mau mengkaji atau tidak, itu saja jamaah. Jika punya masalah, jadi orang-orang kafir mereka tidak memahami, atau kafir Quraisy, bahwasannya artinya tidak ada pencipta, tidak ada yang mampu untuk mengadakan sesuatu yang baru kecuali Allah. Jadi mereka memahami kalimat la ilaha illallah itu tidak artinya seperti ini. Kenapa? Karena mereka juga mengakui. Tapi ketika mereka disuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mereka tidak mau karena mereka paham artinya. Kalimat itu bermakna berarti harus menetapkan Tuhan itu cuma satu. Sehingga mereka itu apa? Tidak mengucapkan. Ini orang-orang kafir Quraisy. Jadi artinya mereka paham betul dengan makna kalimat la ilaha illallah. Sehingga disuruh mengucapkan pun mereka enggak mau, karena konsekuensinya ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti harus menafikan, meniadakan sembahan-sembahan yang mereka yakini. Beda orang-orang di zaman kita, jemaah. Sebagian sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi apa? Masih percaya dukun, percaya paranormal, percaya apa orang pintar. Padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, sehingga ini menunjukkan berarti mereka enggak paham.
Karena konsekuensi kalimat tadi, ya tidak boleh percaya dukun, tidak boleh percaya orang pintar, tidak boleh percaya paranormal, tidak boleh percaya santet dan lain sebagainya, nggak boleh. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi kemudian masih percaya dukun dan lain sebagainya, ini menunjukkan dia nggak paham. Bahkan lebih paham dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka nggak mau mengucapkan. Kenapa? Paham betul artinya. Orang di zaman kita, jamaah sekalian, kadang sebagian mereka yang suka apa? Ziarah-ziarah kubur, sebelum minta kepada penghuni kubur, zikir yang diucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu setelah selesai apa? Minta kepada penghuni kuburnya. Padahal sebelumnya baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata enggak paham. Anehnya jamaah, mereka sudah muslim dari kecil. Yang lebih aneh lagi, yang ngajak-ngajak tokoh agamanya, ini masalah. Ini masalah jemaah. Ya. Kemudian masalah lihat. Li'annahum kanu yukiruna bidzalik, karena mereka dulu juga menetapkan hal tersebut. Kalau pencipta iya. Wala yunkirunahu, dan tidak mengingkarinya. Wa inna ma ankaru an takuna al-ibadatu kulluha lillahi wahdahu la syarikalah. Tetapi yang mereka ingkari adalah ketika disuruh menetapkan seluruh ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Tapi kalau hanya pencipta dan sebagainya, mereka mengakui kama. Wa bihi yu'lam anna ma'naha la ma'buda bi haqqun illallah. Maka dari sini dapat diketahui bahwasanya makna kalimat tersebut adalah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak sembahan yang benar kecuali Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu bahwasanya Allah dialah yang hak. Dan bahwasanya apa yang disembah dari selain Allah itulah yang batil. Itulah yang batil. Kemudian masalahnya Al-thani, yang kedua, rukna hadhihi syahadah. Dua rukun dari syahadat ini. Li syahadati ruknan. Untuk rukun ini ada untuk syahadat ini ada dua rukun. Nafyun fi qaulihi jalla wa ala la ilaha. Penafian di dalam firman Allah azza wa jalla la ilaha, tidak sembahan. Wa isbatun fi qaulihi ta'ala, dan penetapan pada firman Allah illallah, kecuali Allah. Fa la ilaha nafat al-uluhiyata an kulli ma siwallah. Jadi kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan. Maka kalimat ini menafikan segala bentuk sesembahan-sembahan selain Allah. Baik itu dukun, baik itu paranormal, baik itu orang pinter, baik itu santet, tukang santet dan sebagainya misalkan. Maka kalimat ini menafikan semuanya. Tidak ada dukun, tidak ada paranormal, tidak ada orang pintar, tidak ada jin dan lain sebagainya ini sembah misalkan. Wa illallah, dan illallah asbatat al-uluhiyata lillahi wahdahu la syarikalah. Maka kalimat ini menetapkan bahwa sembahan itu hanya milik Allah, tidak ada sekutu baginya. Sehingga ingat jemaah sekalian, la ilaha illallah itu memiliki apa? Dua rukun. An-nafyu wal isbat. Nafyu itu artinya menafikan, maksudnya meniadakan segala sesembahan selain Allah. Dan yang kedua al-isbat, menetapkan bahwasanya sembahan yang hak itu hanya Allah. Maka jemaah sekalian, orang yang paham betul dengan dua rukun kalimat ini enggak mungkin percaya dukun. Enggak mungkin percaya paranormal, enggak mungkin. Kalau dia tahu betul dengan makna kalimat ini. Tapi jadi masalah, banyak orang nggak paham. Itu jadi masalah. Sehingga sudah mengucapkan kalimat ini, tapi masih percaya ramalan-ramalan. Masih percaya primbon. Masih percaya weton-weton. Nah, ini masalah. Masih percaya apa? Zodiak. Padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bacaannya suka apa? Klinik. Kalau ada info apa? Dukun-dukun bisa ini, didatangi. Oh, ini masalahnya.
Berarti dia nggak paham. Itu jadi masalah. Kemudian masalah yang ketiga, hal yakfi mujarradun nutqi bila ilaha illallah? Apakah cukup hanya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Jawabannya tidak cukup. Faman qala hadhil kalimah aliman bi maknaha. Barang siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia tahu artinya, mengamalkan konsekuensinya. Min nafyi syirki, dari menafikan kesyirikan, meniadakan kesyirikan, menetapkan tauhid hanya kepada Allah. Ma'tiqadil, jazimi, dengan keyakinan yang pasti, ma'al i'tiqadil jazimi lima tadammanathu, dari apa yang dikandungnya, wal amalu dan mengamalkannya, fa huwa muslim haqqan, maka dia muslim. Wa man amila biha min ghairi i'tiqadin fa huwa munafiq. Dan barang siapa yang mengamalkan kalimat ini tapi tanpa meyakini, maka dia munafik. Zahirnya iya salat, tapi di batinnya itu kufur, ya dia munafik. Wa man amila bi khilafiha, dan barang siapa yang mengamalkan tetapi berlawanan dengan kalimat ini, maka dia apa? Seorang musyrik. Ya, tidak boleh meyakini semua selain Allah, dia malah percaya, maka dia musyrik. Dia musyrik. Ya, walaupun dia mengucapkan dengan lisannya. Walaupun dia mengucapkan dengan lisannya. Sehingga ikhwan wa akhwati fillah, ya, penting bagi kita sekali lagi untuk memahami kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini sekali lagi tidak hanya sekedar diucapkan saja, tetapi perlu diyakini, diamalkan konsekuensinya. Itu penting. Nah, sehingga kalimat ini memiliki apa? Syarat yang terkumpul dalam sebuah bait syair, ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Pertama, ilmu. Jadi artinya masalahnya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus paham artinya. Ini pertama. Dan tadi sudah kita jelaskan, la ma'budu bihaqqin illallah. Yang kedua, yakin. Tidak boleh kemudian ragu-ragu. Orang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi dia ragu-ragu, enggak sah jemaah. Yang ketiga, wa ikhlasun, harus ikhlas. Tidak boleh dipaksa, enggak boleh. Kemudian yang keempat, wasidku, membenarkan. Enggak boleh kemudian mengingkari. Kemudian yang kelima, mahabbah, mencintai. Kemudian yang keenam, ingkiyat, tunduk dan patuh dengan kandungan kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedelapan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, karena ini masalahnya, kalau seorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak berlepas diri dari kesyirikan, masih mendukung acara-acara kemusyrikan, maka kalimat la ilaha illallah tidak manfaat. Ya. Kalau ada acara ini ikut nyumbang, ya percuma. Ya. Bahkan dia bisa kufur, ya. Atau mungkin dia tidak pernah melakukan, tidak pernah mendukung, tetapi ya, dia suka dengan pelaku kesyirikan, berteman, menjadikan teman duduk, maka ini pun nggak boleh. Maka seorang muslim itu jemaah harus membenci kesyirikan dan pelakunya. Harus. Walaupun kebencian ini tidak kemudian menutup kita untuk mendakwahi. Dakwahi ya silakan, tidak masalah. Tetapi ingat, tidak boleh kemudian menjadikan ahlu syirki sebagai teman duduknya, itu nggak boleh. Kenapa jemaah sekalian? Karena ingat, seseorang itu tergantung agama temannya. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Tapi tetap kita benci ya, perbuatan tersebut, orangnya kita dakwahi. Orangnya kita dakwahi, kita benci dengan perbuatannya. Tapi orangnya kita dakwahi seperti itu. Jangan dijadikan teman duduk. Kenapa? Khawatir malah berpengaruh seperti itu. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa sebelum tutup kita buka tanya jawab, silakan.
Bismillah, izin bertanya, bagaimana jika ada orang yang mengaku muslim tapi tidak pernah sholat? Apakah batal keislamannya? Ditambah lagi orang tersebut menyembah selain Allah. Ya jemaah sekalian, ada seorang dia muslim tapi nggak pernah sholat, ditambah apa tadi? Menyembah selain Allah. Maka ini jelas tidak diragukan dia sudah dianggap keluar dari Islam. Ya, karena gini masalahnya, seorang yang dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi nggak pernah sholat sama sekali, memang sedang mendapat. Kalau dia nggak sholat tetapi tidak mengingkari kewajiban sholat, memang sedang mendapat. Ada yang mengatakan dia masih muslim. Tapi pendapat yang kuat, kalau memang dia total nggak pernah sholat sama sekali, maka dia dianggap apa? Apa aja masalahnya? Murtad, non muslim. Tapi kalau masih bolong-bolong, kadang sholat kadang tidak, maka pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, dia masih muslim. Tapi ini nggak pernah sholat. Plus juga nyembah selain Allah. Ini lebih parah lagi. Kalaupun dia tidak menyembah selain Allah tetapi sekedar nggak pernah sholat sama sekali, pendapat yang kuat dia sudah keluar dari Islam. Nah, apalagi ditambah dia beribadah kepada selain Allah. Nah, maka jelas orang seperti ini jemaah sudah dianggap keluar dari Islam walaupun KTP-nya muslim seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Bismillah, izin bertanya, Pak. Tahu saya, jika kita bisa melihat jin, maka kita harus diruqyah karena itu bukan merupakan bagian. Apa dulu? Setahu saya, jika kita bisa melihat jin, maka kita harus diruqyah karena itu bukan merupakan kelebihan. Tapi bagaimana jika ada ustaz yang bisa melihat jin, ustaz yang biasanya melakukan ruqyah? Ya, jemaah sekalian, melihat jin itu dengan tidak wujud aslinya, kadang-kadang sebenarnya kita bisa melihat. Tapi ingat, bukan dengan wujud aslinya. Bahkan di zaman Nabi pun pernah ada yang diperlihatkan jin. Contoh seperti Abu Hurairah ketika beliau ditugaskan menjaga harta zakat, datang jin mencuri harta zakat. Ya. Artinya bisa jemaah. Tapi kalau misalkan dia berkeyakinan bisa melihat jin sekehendaknya sendiri, kalau dia mau bisa melihat. Nah, ini jadi masalah. Ada beberapa kemungkinan. Mungkin dia berbohong, atau mungkin dia apa? Punya hubungan dengan jin itu sendiri. Nah, jelas kedua ini jemaah tidak dibolehkan. Bohong nggak boleh, berhubungan dengan jin juga tidak diperbolehkan. Itu nggak boleh. Tapi kalau yang dipertanyakan terkait tentang orang yang mengklaim dia punya indera keberapa? Keenam. Sehingga bisa melihat jin kapanpun yang ia mau misalkan. Maka jelas orang seperti ini hakikatnya adalah orang yang sedang kesurupan jin. Jadi bukan malah kelebihan. Nah, sehingga orang seperti ini sebenarnya perlu diruqyah jemaah. Kan dia orang yang kena penyakit. Penyakit apa ya? Penyakit kesurupan jin. Kalau sebagian kita menganggap penyakit seperti ini adalah orang yang kesurupan jin apa? Jin turunan. Dan sebabnya itu banyak ya. Bisa disebabkan mungkin saja orang tuanya dulu punya hubungan dengan jin. Sehingga apa? Ketika berhubungan badan dengan istrinya, jin itu masuk. Sehingga pas ternyata hubungan badan itu menjadi apa namanya? Setelahnya janin. Jin itu sudah masuk di janin. Sehingga keluar itu sudah kena apa? Kena jin, surupan jin. Maka kadang-kadang dia melihat yang aneh-aneh. Kalau di kita dianggap kelebihan, padahal ini kekurangan juga. Jadi kalau seperti ini ditanyakan, iya, ini adalah orang yang sedang kena penyakit, maka perlu diobati dengan cara diruqyah. Sampai apa? Sampai
sembuh seperti itu, bukan kemudian dibangga-banggakan. Ya. Bagaimana kalau tadi yang melihat adalah seorang ustadz, maka dilihat. Kalau dalam arti dia mengklaim bisa melihat jin sewaktu-waktu, nah ini ada dua kemungkinan tadi, pendusta atau mungkin dia punya hubungan dengan jin. Dua perkara ini semuanya dilarang. Kalau ada ustadz seperti ini, ya jangan diikuti. Jangan diikuti. Kenapa? Ya, kalau kita katakan ya, lahnya kalau dianggap ulama ya ulama su' ya, nggak perlu. Ya. Apalagi Rasulullah juga melarang kita untuk berhubungan dengan apa? Jin, nggak boleh. Satu ketika Nabi pernah ya, mau mengikat jin di tiang masjid, dan tujuannya agar pagi harinya bisa dijadikan tontonan anak-anak. Tapi Nabi ketika itu teringat doanya Nabi Sulaiman. Di antara doa Nabi Sulaiman agar apa? Allah tidak menjadikan setelah beliau orang-orang yang bisa orang-orang yang diberikan kuasa untuk berhubungan dengan jin. Maka ketika Nabi ingat dan doanya Nabi Sulaiman, malu beliau. Akhirnya apa? Dilepaskan, nggak jadi. Nah, sehingga dari sini menunjukkan tidak boleh bagi kita untuk berhubungan dengan jin seperti itu. Mereka punya alam sendiri, punya tugas sendiri, biarkan. Tidak perlu kemudian kita mencampuri urusan mereka seperti itu. Ya. Maka orang-orang seperti ini maka jangan diikuti ya, jangan diikuti. Wallahu taala a'lam bishawab. Tanya juga Bismillah. Jika seorang muslim mengatakan semua agama benar dan ada yang mengatakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, apakah dikatakan tidak paham? Apa? Katakan Jika seorang muslim mengatakan semua agama benar dan ada yang mengatakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, apakah dikatakan tidak paham? Terakhirnya apa? Tidak dikatakan tidak apa? Tidak paham apa? Ini orang yang mengatakan berdoa sesuai kepercayaan. Oh, nah. Tidak paham kalimat la ilaha illallah mungkin. Ya. Ini masalahnya orang yang mengatakan semua agama sama, atau dia mengatakan silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Maka gini, orang seperti ini jamaah, kalau misalkan dia tahu bahwanya perkara ini nggak dibolehkan, sudah tegak hujah kepadanya, kok tetap mengatakan agama sama, ini bisa kufur ya. Karena konsekuensinya ketika mengatakan agama sama berarti menolak sejumlah ayat Al-Quran yang mengatakan, contohnya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dibantah, enggak semua agama sama. Agama mengatakan Nabi Isa Tuhan, itu berarti benar. Al-Ikhlas dibantah, yang lainnya dibantah. Kalau dia paham, juga silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berarti silakan berdoa kepada apa ya, berhala ini. Silakan berdoa kepada dewa ini. Dia mengizinkan, bahkan menyuruh jemaah. Kalau dia paham, jelas, sudah tegak hujah kepadanya, maka bisa kufur. Tapi kalau dia belum paham, ya, apa konsekuensinya, dia nggak tahu, belum tegak hujah kepadanya, maka perlu ya ditegakkan hujah. Perbuatannya kufur, pelakunya apa? Perlu diiqamatun hujjah. Jelaskan dulu. Kalau sudah dijelaskan, dia paham kemudian menolak, maka bisa jatuh kufur. Tapi ketika dijelaskan dia sadar, kemudian ditinggalkan, ya maka apa? Ya, diterima tobatnya seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disebut adalah la ilaha illallah. Mengapa tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Pertama. Yang kedua, karena Rasul itu banyak, apakah kalau zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad juga asyhadu alla ilaha illallah siap gitu, seperti halnya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang dijelaskan baru la ilaha illallah? Karena kita sedang membahas kalimat la ilaha illallah. Dan nanti syahadatnya ada. Muhammad Rasulullah nanti ada. Nah, cuma ini baru menjelaskan tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi satu syahadat. Karena ada dua syahadatain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi kenapa
cuma la ilaha illallah, jawabannya baru penjelasan satu syahadat. Tetapi seorang dikatakan dia muslim harus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia misalkan cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah tapi nggak percaya Nabi Muhammad, ya nggak sah. Nggak sah Islamnya, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan umat terdahulu? Bagaimana syahadatnya? Bagaimana cara masalahnya? Wallahu a'lam. Yang jelas syahadatnya dia harus percaya bahwasanya sembahan itu atau Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi umatnya ya sama, harus yakin rasulnya itu rasul Allah. Nabi Nuh misalkan, dia harus yakin. Kalau mengingkari Nabi Nuh bukan rasul, ya dia kufur, seperti itu. Cuma apa kemudian saatnya persis seperti kita, wallahu a'lam. Tetapi jelas ya, perintah kepada umatnya pun harus bersaksi tidak sembahan yang berhak untuk diibadah dan benar kecuali Allah, dan bahwasanya nabinya juga utusan Allah, sama seperti kita. Cuma bentuk redaksinya wallahu a'lam seperti apa. Tapi ya, perintahnya sama. Ya, kenapa cuma masalahnya? Karena agama seluruh para nabi sama. Ya, al-anbiya'u dinuhum wahid. Jadi agama seluruh para nabi itu sama. Dan Allah juga berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul. Misi mereka untuk menyuruh umatnya agar beribadah kepada Allah dan meninggalkan taghut dan lain sebagainya. Sehingga ya sama. La ilaha illallah. Ya, cuma redaksi apakah persis seperti kita, wallahu a'lam. Tapi konsekuensinya sama. Percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada nabinya yang diutus kepada mereka. Makanya umat Nabi Isa mereka diadab oleh Allah Azza wa Jalla ketika mereka tidak percaya dengan nabinya. Nabi Nuh pun sama, nggak percaya. Akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini semua konsekuensinya harus percaya kepada Allah dan kepada nabi yang diutus kepada mereka, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan bahwa orang-orang Quraisy mengakui bahwa dunia itu adalah ciptaan Allah. Dunia ciptaan, ya. Jadi bahwa orang-orang Quraisy tidak beribadah kepada Allah. Apakah ini menandakan bahwa bukti Allah ini tidak cukup meyakinkan bagi orang-orang Quraisy, atau orang-orang Quraisy ini tidak ingin dianggap sebagai hamba atau tidak? Mohon penjelasannya. Iya. Ya jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy itu mereka mengakui Allah pencipta. Ya, dalilnya tadi ya, wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, maka mereka mengatakan apa? Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Artinya mereka yakin pencipta langit dan bumi adalah Allah. Tapi kenapa mereka ketika disuruh untuk ibadah hanya kepada Allah kemudian tidak yakin? Jawabannya karena mereka apa? Kenapa jemaah sekalian? Yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah, kenapa jemaah? Ya, alasannya banyak. Jelaskan di mana ya kemarin? Oh, bukan ini. Jadi alasan mereka nanti dijelaskan di sini. Seperti orang kita. Ketika mereka disuruh untuk ibadah kepada Allah, maka mereka mengatakan apa? Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu atau sembahan-sembahan itu sebagai wasilah. Untuk apa? Untuk menghantarkan diri mereka atau mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini antaranya. Agar mereka memberikan syafaat. Kenapa? Karena mereka menganggap, oh kami itu orang berdosa. Jadi kalau doa langsung kepada Allah, nggak pantas. Akhirnya apa? Menjadikanlah perantara selain Allah. Lata, Uzza, Manat, dan itu orang-orang soleh. Orang soleh. Bahkan awal mulanya orang-orang di kaumnya Nabi Nuh itu ketika mengabadikan Lata, Uzza, dan Manat, dan Suwa itu, awalnya memang hanya sekedar kenang-kenangan. Tapi akhirnya ya, yang hanya kenang-kenangan
ya berujung apa? Patung-patung disembah. Bagaimana bentuk penyembahannya? Ya tadi, menjadikan mereka sebagai perantara hajat, untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Menjadikan mereka agar kelak bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Itu bentuk ibadahannya. Jadi meyakini apa? Mereka bisa menjadi perantara. Sehingga jamaah sekalian, perbuatan mereka itu sama persis dengan orang-orang yang suka datang ke kuburan. Yang ketika mereka minta kepada penghuni kubur, alasannya apa? Mereka orang soleh, kami banyak dosanya, sehingga kami menjadikan mereka hanya perantara. Maka hujah mereka itu sama persis seperti hujahnya ya orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi. Walaupun percaya Allah pencipta, tapi ketika masih doa kepada kuburan dan sebagainya, maka Nabi mengatakan kepada mereka bahwasanya mereka itu orang-orang kafir. Kenapa? Karena Nabi memerangi dan tanpa membeda-bedakan. Sehingga kini masalahnya beraneka ragamnya sembahan-sembahan selain Allah tersebut, baik itu nabi, malaikat, pepohonan, bebatuan, bahkan hewan, maka intinya sama. Apa jamaah? Syirik akbar. Yang nyembah Nabi Isa, apakah kemudian karena nyembahnya Nabi, oh ini enggak syirik? Tetap syirik. Yang nyembahnya para wali, ya tetap syirik. Tapi masalahnya gini, mereka itu kadang tidak menganggap perbuatan itu ibadah. Itu jadi masalah. Orang-orang yang tawasul kepada mayit itu menganggap itu bukan ibadah. Oh, ini bukan ibadah. Padahal di zaman Nabi jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy itu bentuk ibadahnya kepada berhala-berhala itu ya tadi sama, tawasul. Syafaat. Sama persis. Dan tidak ada bedanya dengan orang di zaman kita. Sama plek, ya, 100%. Nah, sehingga ketika orang di zaman Nabi dihukumi kafir, ya orang di zaman kita juga sama. Hukumnya apa? Ya, sama-sama kafir. Apa bedanya? Sama saja. Sehingga mereka yakinnya hanya tauhid rububiyah. Adapun ketika tauhid uluhiyah mereka enggak mau. Jadi kata mereka yang berhak disembah itu ya tidak hanya Allah saja. Yang lainnya pun butuh disembah. Lata, Uzza, Manat, Suwa itu butuh. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pembedanya. Seperti itu. Adapun kita muslim, ya, maka mentauhidkan Allah itu tidak hanya dalam satu tauhid saja, tapi pada 3 tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Maka jamaah sekalian, secara akal kita, kalau orang yakin Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, harusnya konsekuensinya ibadahnya pun hanya kepada Allah. Terima kasihnya hanya kepada Allah. Masa jamaah yang memberikan rezeki kepada kita Allah kok kemudian terima kasihnya kepada makhluk? Itu kan nggak nyambung. Tapi orang kafir itu nggak dipakai akalnya, nggak dipakai. Yang menurut mereka, mereka itu paling menggunakan akalnya. Padahal jamaah kalau kita benar-benar ya kaji secara detail, justru mereka sendiri yang tidak menggunakan akalnya. Satu, Allah yang mengklaim sendiri, kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Secara akal pun benar. Masa dia yakin Allah yang memberikan rezeki, kok terima kasihnya kepada makhluk? Itu kan nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Orang-orang yang datang ke dukun minta digandakan uangnya, atau berkeyakinan dukun itu bisa menjadikan kaya, kan nggak nyambung. Kalau misalkan dukun bisa menjadikan dirinya kaya, ngapain dia masih pasang tarif? Ini kan sudah jelas. Tapi tadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak menggunakan akalnya sebagaimana mestinya. Ya. Walaupun mereka mengatakan, oh kami paling berakal, seperti filsafat dan sebagainya. Hakikatnya mereka orangnya keblinger. Orang yang keblinger. Maka orang yang menggunakan akalnya dengan benar itu hanya ahlu tauhid. Hanya ahlu tauhid seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillah, apakah jika orang tuanya menyembah selain Allah atau paranormal, apakah akan menurunkan ketidakbaikan pada keluarga yang mengetahui? Ya. Apa ketika orang tua dia percaya paranormal, dukun dan sebagainya, apakah kemudian dampak buruknya akan menimpa anak-anaknya?
Jawabannya mungkin saja. Kenapa jemaah? Karena dampak buruk orang tua itu kadang menurun kepada anak-anaknya. Bukan karena anaknya berdosa, tetapi apa? Terkadang ya, Allah timpakan adabnya kepada anaknya untuk mengadab orang tuanya. Karena gini jemaah, kadang ada orang tua baru sadar ketika apa? Allah menguji lewat anaknya. Ada ahlu syirki. Anaknya dikasih sakit baru sadar, oh ya ini gara-gara mungkin saya berbuat maksiat. Bukan anaknya berdosa, tapi untuk menghadap orang tuanya. Karena kadang ada orang yang justru dia merasa apa? Sakit ketika anaknya dikasih cobaan. Kalau dirinya, oh nggak salah sadar. Giliran anaknya dikasih sakit baru sadar. Maka sebagaimana jamaah sekalian, kebaikan juga berpengaruh dengan anaknya, seperti kisah Khidir dan Musa. Maka sama, keburukan juga kadang apa? Akan berdampak buruk kepada anak keturunannya. Ya, maka gini, kalau dalam artian anak-anaknya ingin tidak mendapatkan dampak buruk orang tuanya, ya dakwahi, ingatkan. Ya, sampaikan maksudnya ini perbuatannya tidak benar. Ya, ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi artinya kalau anak sudah berdakwah, insya Allah dia akan terhindar. Tapi kalau anaknya dia membiarkan orang tuanya, khawatir justru ya, dia akan tertimpa dampak buruknya. Karena beda antara muslih dan saleh jamaah. Muslih itu orang yang dia baik untuk dirinya dan orang lain. Maka muslih itu kan dihindarkan dari musibah. Contoh ketika Allah ingin mengadab kaum Nabi Nuh dihindarkan dari musibah. Tapi orang-orang yang diam, dia akan kena dampak buruknya. Seperti kisah ketika ada ini dalam sebuah hadisnya, ada orang yang ingin menyerang Ka'bah. Kemudian pasukan ini jamaah ya, singgah di satu tempat, istirahat di satu lapangan. Dan di situ berkumpul ada pedagang dan macam-macam. Niatnya beda-beda. Tapi akhirnya semua orang yang di lapangan tersebut Allah tenggelamkan ke dalam tanah. Dagangnya pun sama. Padahal dia pedagang bukan berniat menghancurkan Ka'bah, cuma dagang saja. Kemudian dia kumpul akhirnya apa? Ikut dagang di situ. Ketika Allah mengadab mereka, semua kena. Ya, kenapa? Enggak musnih, enggak mengingatkan, justru ikut dagang di situ. Maka mereka kelak akan dibagikan sesuai dengan niatnya. Tapi tetap mereka merasakan dampak buruknya. Sehingga tadi ya, anaknya kalau melihat orang tua seperti itu, agar dia tidak ya, mendapatkan, tidak merasakan dampak buruknya, dakwahi orang tuanya. Ingatkan orang tuanya. Tapi ingat dengan cara apa? Hikmah. Tapi kalau diam mungkin saja kena. Mungkin saja kena seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa memohon itu hanya kepada Allah. Nah. Tapi banyak kata-kata atau kalimat-kalimat bahkan yang menyampaikan ini orang-orang pintar profesor. Contohnya waktu sholat Jumat itu mengharapkan syafaatnya Rasulullah. Berarti kan sama dengan minta menurut pendapat saya. Dalam hal ini kan dibenarkan tidak Ustaz? Terima kasih. Iya. Penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jamaah sekalian, terkait tentang syafaat itu ada 3 sudutnya. Pemilik syafaat yang diizinkan untuk memberikan syafaat, penerima syafaat. Pemilik syafaat cuma Allah. Yang diizinkan itu banyak, diantaranya Nabi, diantaranya sesama Muslim, anak yang mati belum balik, itu bisa memberikan syafaat, tapi dengan izin Allah. Yang ketiga, yang berhak mendapatkan syafaat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ucapan dan perbuatannya Allah ridhoi. Ini dulu. Nah gini, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, bagaimana caranya? Doa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah Nabi kelak orang yang diizinkan untuk memberi syafaat kepada kami. Bukan mintanya kepada Nabi langsung, ya wahai Nabi, berikan syafaat kepada saya. Itu enggak boleh. Kenapa? Satu, Nabi sudah wafat. Kalau dia doa kepada Nabi, berarti meyakini Nabi bisa mendengar. Oh ini masalah lagi, berarti meyakini mayit bisa mendengar. Itu enggak boleh. Bolehnya nanti ketika kita dibangkitkan, ya, maka boleh datang ke Nabi, bahkan nanti syafaatul udma itu orang-orang datang ke Nabi. Itu mintanya agar Nabi meminta kepada Allah agar diizinkan memberikan syafaat udma. Kenapa? Karena pemilik syafaat cuma Allah. Jadi kalau sekarang Nabi sudah meninggal, tapi menginginkan Nabi agar diizinkan memberikan syafaat pada kita, mintanya pada Allah.
Ya Allah, jadikanlah Nabi kelak orang yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepadaku. Bukan minta langsung kepada Nabi. Kalau mintanya langsung, ini bisa syirik. Tidak boleh. Jadi redaksinya harus dirubah seperti itu. Karena sama saja seperti minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan orang yang sudah meninggal dunia, Allah mengatakan apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau Nabi tidak menjadikan orang yang mati itu mendengar. Itu Allah yang berfirman kepada Nabi. Sehingga ini dalil bahwasanya mayit hukum asalnya tidak mendengar kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika dikuburkan kemudian mendengarkan suara terompaknya, itu bisa. Dalam sebuah hadis, tapi ini lemah ya, ada yang mengatakan kalau kita mengucapkan salam, maka orang-orang yang dulu kenal kita di dunia itu akan menjawab salam, tapi ini lemah hadisnya lemah. Atau ketika apa? Ketika kita mengucapkan sholawat, Nabi mendengar, nah, itu benar sahih hadisnya. Tapi selain itu aja masalahnya tidak. Maksudnya mayit itu tidak mendengar. Ya, maka kalau ada orang minta syafaat langsung kepada Nabi, ini keliru. Bahkan perbuatan ini bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian ya Mas Alian, mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.